masih ada yang raise hand ini. Gimana nih? Apa boleh satu pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Tadi Daniel ya raise hand ya. Iya, Pak. Silakan Daniel, ada yang mau ditanyakan, Ya, monggo. selamat siang, Prof. Ya, Pak, kebetulan saya ini juniornya Gombang tadi yang di awal sesi. Kebetulan saya sambil rapat juga, jadi nggak terlalu ngikutin Gombang tadi. Cuman Prof izin bertanya, kebetulan saya ini bekerja di salah satu lembaga independen di Indonesia gitu ya, dan sifatnya itu sebenarnya bukan PNS, non PNS, atau dalam SK yang diputuskan itu kan honorer gitu ya, atau sifatnya seperti orang. Nah, Prof, kalau misalnya ada nggak sih Prof pendekatan tersendiri ketika melihat calon awardee ini, saya ingin sebenarnya mau pindah profesi, jadi saya mau mendapatkan LPDP itu, namun bukan berarti saya nggak mengabdi ke lembaga kembali, tapi saya ingin mengabdi dengan cara yang lain, Prof. Gitu. Apakah menjadi nilai negatif ketika saya malah keluar lembaga terus mencari profesi lain untuk mendapatkan beasiswa, namun berkontribusi secara lain, atau sebenarnya memang ketika saya mencoba untuk mendaftarkan beasiswa, namun saya memang harus kembali ke lembaga saya seperti itu, Prof. Karena saya saat ini sedang bimbang ketika memilih satu jurusan. Kan saya hukum ya, Prof ya. Terus untuk mencoba mencari peminatan hukum yang saya suka, bukan yang di lembaga saya seperti itu, Prof. Jadi menurut Prof Dian sendiri, ada nggak sih, Prof, pendekatannya bahwa ketika calon awardee ini ingin berpindah profesi untuk dengan cara yang lain dalam berkontribusi terhadap negara seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Daniel pertanyaannya. Bisa-bisa saja, mungkin saja, ya tergantung nanti reviewernya siapa ya, tentu orang hukum ya. Orang hukum akan menggali apakah reasonable nggak alasan kamu untuk pindah itu. Apakah kamu punya argumen yang bagus untuk mempertahankan kenapa kamu harus pindah, kenapa ngambil mata kuliah ini, di kampus mana, alasannya apa, semua dalam satu rangkaian cerita yang utuh. Apa adanya. Tinggal nanti ahli hukum itu akan bertanya, karena pasti ahli hukum yang nanti akan bertanya. Dia tahu ilmunya, dia tahu dunia kamu, dia tahu ininya celah-celah mana yang cocok. Silahkan saja dibuat, dinegosiasikan, dan berharap itu clear gitu, ceritanya nyambung gitu. Karena di LPDP sendiri tidak mematok selama warga negara Indonesia nanti kembali ke Indonesia, bisa juga 1-2 tahun dulu dapat pengalaman di luar negeri masih diterima oleh LPDP, setelah itu kembali ke Indonesia, itu saja syaratnya. Mau kerja di mana-mana di Indonesianya, apakah di World Bank, apa segala macam, tapi dititipkan ini kepentingan Indonesia ada di situ begitu. Jadi ini semacam apa ya, duta, ambasador kalau dia bekerjanya nanti di perusahaan-perusahaan asing misalkan. Nah, jadi menarik lah ininya kalau di perbekalan beasiswa itu bagi reviewer, kita diberikan bahwa orang ini, anak ini punya potensi bagus begitu. Dan tidak mungkin dihayal-hayalin, oh sekarang kamu takut nggak balik ke Indonesia atau apa, enggak. Selama anak itu bagus, karakternya bagus, kita berharap dia akan kembali ke Indonesia. Kita menanamkan kebaikan dan budi dengan menyekolahkannya, gitu maksudnya. Biar dia kembali, jangan dicurigai dulu dan sebagainya. Tetapi LPDP sudah punya alat, tools untuk ini. Jadi kemarin itu cuma 4 orang yang bermasalah, yang belum kembali dari 25.000 apa 65.000 tuh yang terima LPDP. 3 itu sudah akan menyicil. Kalau dia akhirnya ke luar negeri, dia akan sudah menyicil, sudah mengembalikan uang. 1 lagi ini yang lagi dikejar. Jadi sebenarnya 4 dari 25.000 alumni itu tidak signifikan. Berarti orang itu kembali ke Indonesia atau berbuat untuk Indonesia begitu. Nah, jadi jangan takut. Ya, maksudnya saya katakan apa adanya saja nanti. Karena yang akan menguji Anda itu orang hukum gitu. Yang tahu
Anda mau kemana dan alasannya apa itu. Nah itu yang kita yakinkan. Jadi ya ini aja, usahakan sebaik mungkin terus mengalir saja nanti. Tapi harus well prepare ya, pas argumennya harus punya. Karena Anda akan kebanting sama teman Anda yang sebelum Anda, sesudah Anda yang bahasa Inggrisnya bagus, yang argumennya dapat bagus gitu. Jadi memang persiapkan diri sebaik mungkin lah dengan argumen-argumen yang bisa diterima dan logik dan jujur gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali Dian ya. Daniel, semoga terjawab ya tadi ya. Apply dulu aja ya, nanti kalau seleksi administrasinya lulus kan nanti akan diwawancara. Nah, disitulah yakinkan interviewernya kalau Daniel tuh bisa berkontribusi meskipun harus pindah lembaga nantinya. Gitu kira-kira kurang lebihnya ya, Prof. Dian. Ya. Terima kasih banyak Prof. Dian Masita atas waktunya, atas kesediaannya untuk sharing bersama kita di tengah kesibukan waktu beliau ya. Beliau memang dekan di salah satu kampus juga ya. Tadi kita sudah sebutkan beliau adalah salah satu tokoh wanita juga di bidang ekonomi syariah. Pasti jadwalnya padat banget, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk berbagi dengan calon-calon juga nih, soal calon penerima LPDP juga, calon-calon pemimpin Indonesia masa depan ya. Dan sebelum kita tutup sesi ini, mungkin kita ingin mendengar closing statement dari Prof. Dian Masita. Silakan, Uni. Ya, mungkin beasiswa ini salah satu cara saja untuk memberikan kontribusi ya ke tanah air gitu. Jadi semua bisa diusahakan, tetapi ada juga jalan hidup yang lain yang kita nggak perlu juga ngotot ya. Karena sekarang belajar dari mana saja itu bisa. Saya tiap hari buka YouTube, ada Coursera, ada MIT course yang gratis itu. Dan banyak kalau dapat ilmu saja sekarang sudah University of People itu menyediakan. Nah, kadang-kadang kita butuh lingkungan, butuh suasana, butuh networking nanti yang membedakan Anda belajar sendiri di rumah dengan Anda ikut kampus gitu. Jadi kembalikan lagi ke niat awal, Anda cari ilmu bisa dari mana saja. Nah, syukur-syukur melalui beasiswa. Tapi kalau tidak, bukan berarti Anda tidak bisa berkarya lebih banyak begitu. Mungkin itu saja. Ya beasiswa bukan hak asasi manusia gitu. Siap. Jadi ya beasiswa cuma salah satu aja ya. Baik teman-teman, sebelum kita foto bersama, as a token of appreciation kita akan memberikan sertifikat kepada Prof. Dian Masita telah PhD. Terima kasih banyak atas waktunya, atas perhatiannya, atas ilmunya yang diberikan kepada kita. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat para narasumber kita yang keren-keren pada kesempatan siang hari. Dan kami berharap teman-teman semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan buat yang apply LPDP pada tahun ini, silakan masih ada waktu sekitar 17 hari lagi. Sehingga kemudian teman-teman yang memilih untuk tahap kedua sudah bisa lolos administrasi dan bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan kami mohon maaf jika ada salah dalam pelaksanaan kegiatan ini. Untuk materi insya Allah nanti kami akan bagikan PowerPoint dari para pembicara, kita akan sharing di grup ataupun kami akan berikan melalui email yang sudah didaftarkan pada saat mendaftar. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abak Munas. Sama-sama Uni Dian, terima kasih semuanya.